Dari kecil tuh didoktrin sama orang tua cita-cita tuh kalau bisa tinggi banget gitu kan. Bung Karno kan pernah bilang bercita-citalah setinggi langit gitu ya. Kalau jatuh di antara bintang-bintang ya kan. Nah, jadi cita-cita saya tuh jadi presiden. Kita membuat robot untuk membantu proses produksi. Oke. Lalu perusahaan kita ini dilirik oleh kementerian gitu kan. Pada saat itu datang Dirjen Dikti ke perusahaan kita. Kami secara mungkin juga pribadi ingin menyampaikan pesan dan juga ajakan agar kita anak-anak muda ini lebih produktif dan bisa memprioritaskan pekerjaan. Jeff Bezos itu CEO dari Amazon berkata seperti ini, kita mungkin diberikan dengan banyak pilihan, tapi bagaimana kita bisa memprioritaskan sesuatu dari skala prioritas 1 sampai 3 mungkin 1 sampai 7 supaya produktivitas harian kita itu terus meningkat. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita di edisi kali ini. Dan seperti biasa, podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan motivasi, inspirasi, dan juga edukasi untuk para penonton di podcastnya Tamu Kita. Nah, kali ini kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Ini merupakan pemuda pelopor Kepri, Rido Advan Detski ya. Agak susah memang namanya. Namanya susah betul. Selamat siang, apa kabar Rido? Selamat siang Bang Bedi, kabar baik, terima Sehat kasih. ya? Sehat, alhamdulillah. Luar sehat. biasa. Ini udah berapa kali kita janjiin untuk jadi narasumber ya. Betul, ini hari ini bisa terlaksana. Ya, betul. Baik, sahabat kita, di sesi pertama ya kita ingin lebih kenal lebih jauh dengan narasumber bersama dengan Rido. Rido ini boleh tahu nih asalnya dari mana Kang Rido? Iya. Saya asal keluarga Minangkabau dari Sumatera Barat, tapi saya sendiri lahir di Batam. Lahirnya di Batam. Berarti orang tua memang asli orang Minangkabau semua? Asli orang Minang, orang tua asli orang Minang. Pernah cerita sama orang tua kapan mereka merantau ke Batam? Pernah. Jadi ibu tuh merantau ke Batam tuh mama tahun 91. Ya, papa almarhum merantau ke Batam tahun-tahun 92, 91 juga gitu. Ya. Tapi Rido lahirnya di sini. Lahirnya di Batam. Kapan kemarin lahirnya? Lahir tahun 97 Bang Bedi. Iya, masih baru. Muda. Masih ya? muda. Berapa berarti sekarang? 27. Masih 27. Wow. Masih panjang perjalanan. Masih panjang. Masih panjang, betul. Dan anak keberapa? Anak pertama, kita ada 3 bersaudara laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Laki-laki semua. Jadi kebetulan saya anak pertama, sudah menikah. Oke. Sudah menikah, punya 1 anak perempuan. Langsung di garis bawahin ya. Adik saya yang di bawah saya juga sudah menikah, dan yang terakhir bungsu yang tinggal yang masih lajang gitu. Apa kuliah dia? Apa sekarang? Iya, kuliah sambil kerja. Oh, kuliah di Batam gitu. Wow, luar Di biasa. Batam. Kemarin kapan menikahnya berarti? Menikah itu 3 tahun yang lalu, tahun 2022. Iya, sama orang Minang juga. Sama orang Minang Sama juga. orang Minang juga. Cuman orang Minang juga lahir di Batam. Sahabat kita juga ingin tahu nih riwayat pendidikan kemarin Rido di mana? Iya, jadi SD di mana, SMP di mana? kita karena lahir di Batam, saya nempuh pendidikan SD sampai dengan SMA itu di Batam, di SD di Batu Aji, SMP di Batu Aji, kemudian SMK, melanjutkan di SMK Negeri 1 juga di Batu Aji, Bang Bedi. Itu karena kita melihat potensi di Batam, bahwa memang di Batam ini kan diplot untuk sebagai kota industri. Jadi ketika berdiskusi dengan orang tua pada saat itu, kita mengambil jurusan teknik elektro. Iya, setelah lulus dari SMK 1 di tahun 2016, 2016, saya melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Batam. Kuliah di sana. Kuliah di Poltek dengan jurusan yang sama, teknik elektro juga. Gitu. Apa? D3 terakhir. D3 Ya, cuman insya Allah tahun ini kita lanjut kuliah. Kuliah Iya. ambil S1. Ambil S1. Iya, gitu. Dan sekarang udah aktivitasnya kerja ya? Sekarang ya sebagai profesional di Vimes 4.0. Vimes 4.0 ini brand di bawah naungan PT MES Teknologi Indonesia, perusahaan lokal. Nah, mungkin kita nanti bisa lah bincang-bincang terkait Vimes 4.0 ini gitu kan. Emang apa kemarin cita-citanya? Kok dari SMK ngambil jurusan yang sama, kemudian kuliah juga jurusan apa kemarin cita-citanya? Kalau kita bicara cita-cita Bang Bedi ya, saya tuh dari kecil tuh didoktrin sama orang tua cita-cita tuh kalau bisa tinggi banget gitu kan. Bung Karno kan pernah bilang bercita-citalah setinggi langit gitu ya. Kalau jatuh di antara bintang-bintang ya kan. Nah, jadi cita-cita saya tuh jadi presiden. Wah. Kan kita bercita-cita ya. Amin ya. Betul. Nah, orang bertanya kalau pengen jadi presiden atau terjun ke dunia politik, kenapa kok justru ngambil jurusan teknik? Nah, kita tuh menganalisa bahwa bukan berarti kita mengesampingkan yang bukan jurusan teknik ya. Kita melihat
ketika orang teknik ini memimpin itu hasilnya bagus. Pak Habibie, nah kita lihat di India pemimpinnya kan orang teknik kan. Kita lihat India gimana maju sekarang, CEO Google, CEO Microsoft itu kan rata-rata dari India ya. Nah jadi bukan berarti kita jurusan teknik kita tidak bisa terjun ke politik. Justru kita mampu karena kita sudah terbiasa berlogika gitu kan. Kan teknik ini ilmu pasti gitu ya. Nah jadi dari situ salah reasoning kita. Kalau ditanya sampai sekarang apakah masih linear apa yang saya lakukan dengan cita-cita, insya Allah masih. Jadi memang dari hati saya itu memang masih suatu saat nanti bismillah mungkin akan diberi kesempatan kalau memang iya insya Allah kita ingin terjun ke dunia politik. Gitu. Luar biasa. Dan kemarin mungkin di SMA, di SMK dan juga di kuliah aktif di organisasi juga. Aktif, kita aktif di organisasi. Boleh tahu di mana aja kemarin? Per OSIS kali? Nah, kita di SMK itu sebenarnya lebih aktif di organisasi olahraga. Karena kebetulan kita atlet futsal dan renang, Bang Wedi. Kita juga main catur kan. Nah, teman yang memang kita fokuskan pada saat itu sepak bola. Nah, kita atlet tingkat kota sama provinsi pada saat itu kan. Lalu setelah selesai dari SMK, nah kita diskusi nih, ngobrol-ngobrol santai sama anak-anak perumahan untuk bangun Karang Taruna. Iya, jadi organisasi pertama saya itu justru Karang Taruna. Karang Taruna. Itu berarti posisinya baru tamat SMA? Taman SMK. Iya, jadi ketua Karang Taruna di perumahan. Masih tamat SMK? Taman SMK jadi ketua Karang Taruna perumahan. Nah, pada saat itu tim saya di Karang Taruna itu justru rata-rata lebih tua. Yang umur 30, cuman dipercayakan lah pada saat itu ke kita kan. Ridho jadi ketuanya? Jadi ketua, betul. Sampai seiring berjalannya juga kita di kampus juga aktif di organisasi resimen mahasiswa. Ya di Menua gitu kan, organisasi ya di aktivis di kampus lah gitu kan. Memang kita nggak aktif di BEM sih, tapi pada saat itu teman-teman memang juga ngajakin, ayolah di BEM gini. Nah saya berpikir saya pengennya lebih banyak berbuat tuh di Karang Taruna, karena di grassroots langsung dirasakan masyarakat pada saat itu kan. Jadi di kampus saya di Menua untuk develop diri, pengembangan diri di masyarakat di Karang Taruna untuk pengabdian gitu. Iya. Artinya di organisasi yang membentuk Ridho ya, Iya, jadi betul. aktif, kemudian ya bisa bersosial seperti itu Betul. ya. Tapi kalau Ridho merasakan yang perubahan sebenarnya yang menurut Ridho bisa sevokal, kemudian seakrab, bisa bersosial ini dari tahapan mana? Nah itu bagus banget nih pertanyaannya keren. Jadi memang pada saat SMK itu kita kan belum terlalu jago nih. Teman-teman kan udah jago-jago, udah hebat-hebat, udah OSIS, sudah kemana-mana. Kita pada saat itu memang aktifnya di olahraga kan. Ketika kita diberi amanah menjadi ketua Karang Taruna pada saat itu kita mau belajar Bang Wedi. Di sana akhirnya iya, karena kita memimpin kan. Kita memimpin tim pada saat itu 63 orang. Seperumahan memang ruang lingkupnya RW. Tapi kita punya rasa tanggung jawab kalau misalnya kita tidak tahu, kita tidak bisa kan ada rasa gimana gitu ya. Nah jadi kita belajar, kita juga membuka diri gitu ya, tidak merasa lebih tinggi, kita juga mau bergaul dengan siapapun, lebih muda, lebih tua gitu. Nah di situ kita belajar nih, bagaimana Kia itu tadi bisa bersosialisasi, membantu orang. Kan pada hakikatnya memang kita ini sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah itu sih yang buat kita tuh semangat gitu. Dan kemarin juga terbukti ya kinerja Ridho di Karang Taruna di Batu. Alhamdulillah gitu ya. Luar biasa nih, kita sudah diingatkan sama tim di sesi pertama udah kenal lebih dekat sama Ridho ya. Iya. Sesi kedua ya Jer ya. Baik, di sesi kedua ini tadi sahabat kita sudah saya informasikan bahwa Ridho ini merupakan pemuda pelopor Kepri. Betul. Betul ya. Ini gimana ceritanya? Pemuda pelopor Kepri apa maksudnya ini, Ridho? Gimana? Nah, jadi pemuda pelopor ini kan adalah sebuah ajang sebenarnya, apresiasi dari pemerintah untuk Pemerintah daerah. pemerintah pusat dari Kemenpora, dari Kemenpora setiap tahunnya untuk memilih pemuda pelopor. Nah, ada 5 bidang: pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain. Bidang yang saya tekuni kebetulan kan di jurusan saya itu teknik elektro, khususnya robotik di bidang inovasi teknologi. Nah, karena kebetulan saya kan sekarang sebagai profesional itu di perusahaan sebagai manajer, business development manager. Nah, kita punya terobosan bahwa kita membuat robot-robot terkini yang tercanggih untuk alat manufaktur di industri. Nah, Batam ini kan banyak perusahaan manufaktur. Kita membuat robot untuk membantu proses produksi. Lalu perusahaan kita ini dilirik oleh kementerian gitu kan. Pada saat itu datang Dirjen Dikti ke perusahaan kita, Prof. Nizam. Kapan? Tahun kemarin? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya, sebelum kita ikut ajang muda pelopor ini. Nah, pada saat itu Prof. Nizam datang, melihat kita banyak membuat mesin untuk perusahaan manufaktur. Kenapa kok kita tidak membuat alat robotik untuk dunia pendidikan? Nah, kenapa Bang Bedi? Karena
dunia pendidikan, khususnya teknik elektro, teknik mesin se-Indonesia, itu selama ini alat praktek robotiknya itu impor dari Jerman, dari Eropa, dengan harga yang 4 kali lipat lebih mahal. Ya. Nah, kita di-challenge, ayo dong kita kembangkan sendiri gitu kan. Nah, jadi dari inovasi tersebut, kita membuat sistem robotik sebagai bahan pembelajaran. Dan Dengan itu Ridho yang buat? tim, kita bareng-bareng. Ya, kita punya tim. Kita ada perusahaan yang kebetulan juga dekat di KBC gitu kan. Nah, gitu. Mungkin boleh nanti kita sama kapan-kapan ke situ. Karena lagi renovasi sih kebetulan sekarang. Nah, jadi dilirik tuh sama kementerian dari lewat Dinas Pemuda Olahraga Kota Batam. Kita diminta untuk presentasi, kita lolos. Kemudian di nasional juga kita berpresentasi lah gitu kan. Untuk artinya kemarin daftar untuk di Pemuda Pulau Batam gitu. Iya, sampai dan ke Ridho Kepri. masuk. Iya, kita nomor 1 di Batam. Ridho nomor 1. Iya, Kemudian di tingkat provinsi Kepri nomor 1. Nomor 1 juga. Iya, Nah, gitu. sebentar. Di Batam kemarin banyak yang daftar. Cukup banyak. Cukup banyak? Iya, cukup banyak yang daftar. Dan Ridho yang terpilih. Iya, Di Kepri betul. banyak juga yang daftar. Di Kepri ya 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Oh, 7 perwakilannya. Iya. Ridho juga hanya yang. Iya, kita yang terpilih. Dan ke tingkat nasional. Ke tingkat nasional. Tingkat nasional gimana? Nah, di tingkat nasional itu kita belum dapat rezeki memang, tapi kita masuk di 5 besar. Sudah pencapaian luar biasa. Iya, loh. betul. Masuk 5 besar. Iya, nah yang juara satunya itu yang buat aplikasi gitu kan. Ada dia buat aplikasi. Saya sebenarnya juga pikir kan, oh buat aplikasi kan udah banyak yang buat sebenarnya kan. Tapi ya mungkin dewan jurinya berpikiran lain gitu kan. Padahal kalau robot ya agak gimana ya? Iya, kurang padahal saya ya. bawa itu robotnya ke Jakarta kemarin. Kita bawa robot untuk simulasi lah gitu kan. Tapi ya mungkin dewan juri punya keputusan lain dan kita pun juga pada prinsipnya menghargai sepenuhnya karena absolut keputusan dewan juri kan. Nah, sebenarnya kita ikut ajang itu juga bagian dari branding perusahaan. Untuk memperkenalkan lebih jauh lah bahwa dunia itu perlahan-lahan akan menuju ke situ. Kita lihat aja mungkin taksi di Cina aja udah nggak ada supirnya sekarang kan. Penggunaan robot juga sudah masih, penggunaan teknologi. Nah, kalau kita nggak melek, ya nanti siap-siap aja gitu. Pekerja di Batam, ahli-ahlinya itu dari luar semua. Kita ya jadi pekerja kasar semua gitu kan. Kita kan nggak pengen. Nah, kita ingin menyampaikan pesan ke rektor-rektor, ke direktur-direktur politeknik bahwa orang Indonesia harus mampu nih mengikuti perkembangan zaman. Caranya gimana? Ya, alat praktek di kampusnya harus dengan teknologi yang terkini. Nggak boleh ketinggalan 10 tahun yang lalu. Nah, kita brand lokal mampu membuat dengan harga yang jauh lebih murah dan mampu bekerja sama dengan kampus. Mereka bisa mengirim mahasiswanya ke Batam untuk magang, untuk belajar dan mengembangkan alatnya bersama-sama gitu. Saya tertarik ini tadi Iya. robot berapa lama kemarin bikin apa namanya kalau robot membuat robot? Iya, itu? kita membuat karena kita Berapa lama kemarin buatnya? kita tergantung kebutuhan, Bang. Jadi Kalau yang tadi dibikin berapa lama? itu nggak jauh, 3 bulan lah kita 3 buat. bulan. Iya. Itu bentuknya gimana? Mereka bisa gimana? Robot ini kan untuk membantu proses manufaktur. Oke. Contoh misalnya Bang Bedi punya perusahaan air minum. Nah, untuk membuat botolnya, kemudian memasang stiker di botolnya, memasukkan airnya, kemudian menutup botolnya. Itu robot tadi? Robot yang membuat. Nah, jadi robot ini sistem yang customized atau bisa didesain sesuai kebutuhan. Oke. Nah, misalnya merakit kamera gitu kan, atau merakit HP. Nah, itu kan menggunakan robot. Kalau misalnya Bang Bedi pernah lihat video-video yang mobil dirakit itu sekarang kan nggak manusia lagi yang merakit mobil kan. robot ya? Robot yang masang pintu mobil, yang masang ini kan robot semua. Nah, memang kalau orang tanya apakah itu mengganti pekerjaan manusia, Iya, benar, gitu kan? benar. Itu banyak pertanyaan ke kita gitu kan. Memang iya, tapi ketika zaman berkembang, pekerjaan lama akan hilang, namun menimbulkan pekerjaan baru, memunculkan pekerjaan baru. Nah, apa dulu mungkin tidak ada programmer. Disitulah kita jadi yang sebelumnya kalau mau maaf SDM rendah kan kita bisa naik nih. Benar, SDM kita naik meningkat ya. ya kan. Jadi pola pikir kita yang mungkin sebelumnya hanya menjadi pekerja kasar, kita bisa menjadi upskilling gitu untuk menjadi ya anak-anak muda yang kompeten lah gitu kan, Luar berdasarkan biasa global ya. gitu. Berapa Betul. orang timnya? Kita karyawan seperusahaan ya, kita ada 80 orang. Kalau mau bikin robot tadi? Oh, tadi ya. Satu Iya. tim banyak itu tadi ya. Ya kita terbagi-bagi, ada desainer, ada programmer, gitu, ada tim perakitnya gitu. Wow, luar biasa ya. Kalau untuk industri sendiri, customer kita itu sebatam, perusahaan-perusahaan, Sebatam, ya? iya, perusahaan-perusahaan manufaktur di Batam itu rata-rata bekerja sama dengan kita untuk pengembangan alat produksi mereka. Ya. Udah berapa banyak robot yang dibuat? Wah, udah banyak banget sih, Bang Wedi. Karena Puluhan, ratusan? ratusan mungkin. Ratusan? Iya, betul. Dan itu dari macam-macam ya? Iya, betul. Wow. Kayak sekarang ini kita, mungkin Bang Wedi tahu PT Volek yang kemarin diresmikan Pak Prabowo, Iya. itu mitra kita. Jadi sekarang kita sedang mengembangkan robot untuk proses produksi di PT Volek. Iya. Rata-rata berarti perusahaan di Batam ini ya membutuhkan robot ya? Iya, betul. Wow. Jangan-jangan nanti ya kita untuk podcast juga robot juga. Kalau misalnya pekerjaan sini pasti masih manusia. Iya, karena yang berhubungan dengan hati itu nggak bisa digantikan. Iya. Ini luar biasa sebenarnya di luar nalar ya kalau kita pikir ya.
Baik, Ridho ini luar biasa ya. Ridho Siap. masih muda, tadi udah bikin robot dan udah menjadi pemuda pelopor nasional. Gue lagi Kepri ya. Iya. Mungkin apa kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda di Batam, di Kepri dan juga nasional untuk ayo sebenarnya tadi hal-hal yang menurut abang yang di luar ini ternyata bisa ya kalau kita Bisa. belajar. Silakan Ridho. Ya, kalau dari kami secara mungkin juga pribadi ingin menyampaikan pesan dan juga ajakan agar kita anak-anak muda ini lebih produktif dan bisa memprioritaskan pekerjaan. Jeff Bezos itu CEO dari Amazon berkata seperti ini. Kita mungkin diberikan dengan banyak pilihan, tapi bagaimana kita bisa memprioritaskan sesuatu dari skala prioritas 1 sampai 3 mungkin 1 sampai 7 supaya produktivitas harian kita itu terus meningkat. Nah, kita kan daya saing semakin tinggi, informasi semakin terbuka. Kalau kita ya mohon maaf hanya mengikuti saja atau malas-malasan, kayak kita akan jauh tertinggal gitu kan. Karena yang nggak bisa dipungkiri kita anak-anak muda juga harus memenuhi kebutuhan finansial kita gitu kan, kebutuhan lain-lainnya. Nah itu juga perlu kompetensi gitu, perlu skill. Kita nggak bisa hanya mengandalkan teman saja gitu kan. Mungkin bisa pada suatu tertentu, tapi kita juga punya nilai jual gitu kan. Dan mungkin kalau secara umum kita ingin menyampaikan bahwa ya Indonesia ini harus memang fokus kepada hal yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan juga ekonomi makro. Kenapa? Karena kemampuan produktivitas dari suatu negara itu bergantung daripada kemampuan produksi, Bang Bedi. Kenapa Cina tuh hebat banget ekonominya sekarang? Karena mereka bisa memproduksi segala hal. Nggak ada yang nggak bisa diproduksi Cina. Nah, kita harus punya kemampuan produksi sehebat itu juga. Itu kan pesan yang juga mungkin sama disampaikan oleh Pak Prabowo ya, Presiden kita sekarang. Jadi ya kita harus bisa mengikuti itu supaya kita bisa menjawab tantangan-tantangan selanjutnya di kemudian hari. Mungkin itu. Artinya kita juga bisa bersaing ya. Bersaing, kalau lihat dari benar. Ridho sama teman-teman tadi. Harus, ya. iya. Wow, luar biasa. Kita masuk di sesi ketiga Ridho ya. Oke. Ini udah luar biasa pokoknya ya. Dari Ridho ini ada beberapa artikel ada 2. Artikel yang pertama Bang bacakan ini Sekretaris Karang Taruna Ridho Arfandetsky raih pemuda pelopor Kota Batam 2024 ya. 2024. Oke, berarti 2024 kemarin untuk pelopor Kota Batam. Betul. Kemudian tadi masuk mewakili Kepri dan nasional. Ya. Nasional. Ridho di Karang Taruna Sekretaris Karang Taruna Kota Batam. Iya, betul. Itu di periode berapa? Ini sebagai sekretarisnya? Iya, sekretaris. Ini periode pertama. Periode pertama. Pertama sebagai sekretaris. Wow, Iya. ternyata selain dari kerja tadi di PT juga aktif juga di organisasi Karang Aktif Taruna. di organisasi, ya. betul. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di bawah kepemimpinan Ridho? Ya, kita sebagai sekretaris di bawah pimpinan Pak Zul Arif sebagai ketua kita memang menjalankan program-program yang kita fokuskan agar memberi dampak bagi anak muda dan juga masyarakat. Di awal tahun ini kita akan mengadakan program Qatar Warrior gitu ya. Nah, itu lomba untuk anak-anak ya, melatih ketangkasan dan juga beraktivitas di luar lapangan karena kan sekarang anak-anak banyak main gadget aja ya. Udah jarang, kalau dulu kita kan banyak main patok lele, main ini kan. Nah, jadi itu juga ingin menimbulkan kembali rasa ketangkasan dari anak-anak. Kemudian dalam menyambut bulan puasa ini kita juga akan melaksanakan program-program di bidang sosial seperti santun anak yatim, bakti sosial dan lain sebagainya. Dan di pertengahan tahun kita akan adakan BIMTEK nanti untuk pengurus-pengurus Karang Taruna yang akan kita inapkan selama 1 malam insya Allah, dan kita akan memperkuat kembali gitu loh hubungan dan kekarang tarunaan kita dalam rangka memberikan dampak bagi masyarakat dan anak muda khususnya di Kota Batam. Luar biasa nih kegiatan Ridho ya. Iya, sedikit kurang lebih seperti itu Bang Bedi. Baik, satu lagi di artikel yang kedua ini Ridho Arfan wakili Kepri di ajang seleksi pemuda pelopor nasional tadi ya. Iya. Mungkin Ridho kalau berkaca di kemarin evaluasi apa mungkin setelah nanti kan mungkin ada lagi yang mewakili Kepri itu jadi pelopor ya. Apa yang bisa menjadi catatan untuk mereka nanti yang mewakili kita? Iya, untuk ke depan yang ingin mewakili Kepri, kita harus menjual nilai-nilai yang ada di Batam. Batam ini kan kota industri dan kota pariwisata. Jadi kita kalau bisa ya linear dengan hal itu. Jangan kita anak Batam, anak Kepri, tapi kita jual yang lain gitu kan. Karena nanti manfaatnya justru tidak bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya, hanya untuk diri kita sendiri saja. Jadi ya kita jual, kalau memang basicnya di lingkungan hidup, kita bisa menjual level pariwisata atau pemanfaatan kan banyak, mungkin dari segi mangrove untuk menahan abrasi dan lain sebagainya. Kalau dari segi teknologi ya tentu akan lebih terbuka lagi kan, karena memang Batam ini anak-anak mudanya jauh lebih keren, kalau lebih maju lah kalau dibilang teknologi gitu ya, daripada daerah lain gitu.
Ya pesan saya mungkin itu lebih menjual nilai-nilai yang ada di Batam, baik dari segi budaya, pariwisata, teknologi dan lain sebagainya. Artinya tidak ada tema khusus ya untuk di tingkat nasional pelopor pemuda, enggak ada? Dia ada 5 bidang. Oh, ada 5 bidang. 5 bidang, tapi ya setiap bidang itu kalau bisa menjual apa itu Batam dan Kepri tadi. Gitu. Ciri khas daerahnya. Ciri khas kita. Baik, setelah kemarin di tingkat nasional, apa yang menjadi tanggung jawab atau apa yang perlu di-sharing ke ini atau tidak ada tanggung jawab lagi setelah kembali? Nggak ada sih, karena Nggak memang ada ya? itu ajang branding sih, Oh, ajang ajang apresiasi dari pemerintah gitu. Ya paling tanggung jawab moral secara pribadi kita lah, gitu. Karena sudah diapresiasi oleh pemerintah kan, Bang Widi kan. Ya jadi kita punya tanggung jawab moral pribadi lah gitu kan untuk memberikan dampak manfaat, ya gitu sih. Baik, luar biasa, banyak sekali ini motivasi dan juga ilmu baru ini dari Siap. narasumber Ridho. Terima kasih ya Duk ya. Siap, makasih sudah udah sharing dan tentunya semoga sahabat kita nih yang menyaksikan di podcastnya tamu kita ini bisa nanti belajar atau juga tentunya bisa lebih dari Ridho ya Duk ya. Amin, Yang penting amin. bisa terus belajar semangat seperti itu. Iya. Sekali lagi terima kasih Ridho Terima atas kasih, waktunya. Bang Widi. Dan sahabat kita, demikian tadi perbincangan saya dengan narasumber Ridho Arfandeski, merupakan pemuda pelopor Kepri, pemuda pelopor nasional mewakili Kepri ya. Perbincangan di podcastnya tamu kita, dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcast tamu kita. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memberikan inspirasi, motivasi dan juga edukasi tentunya untuk para penonton di podcast tamu kita. Saya Bidi Prabu bersama dengan tim. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.